Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mengenal ada kelompok-kelompok di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkelompok karena pengalaman, misalnya kelompok barisan sakit hati. Mereka punya pengalaman yang sama, mereka membuat kelompok. Lalu ada kelompok berdasarkan status sosial. Ada juga kelompok berdasarkan agama dan sebagainya dan sebagainya. Sifat dari kelompok-kelompok itu ada dua. Yang pertama bersifat eksklusif dan yang kedua bersifat inklusif. Kelompok yang eksklusif adalah kelompok yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain selain memiliki kriteria-kriteria khusus. Sementara kelompok yang inklusif adalah kelompok yang sangat cair, yang dapat dimasuki oleh siapapun juga, dan anggotanya pun boleh pergi kapan saja. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat betapa Yohanes merasa bahwa dirinya adalah bagian kelompok yang sangat eksklusif. Sehingga ia mengatakan kepada Yesus bahwa ia mencegah orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya bagian yang sangat eksklusif. Justru ia hadir sebagai bagian dari inklusivitas. Ia hadir karena ia membawa kerajaan Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau Yesus hadir sebagai bagian yang eksklusif, maka Allah pun akan menjadi sangat eksklusif. Maka ketika Allah menciptakan matahari, Dia hanya menciptakan hanya untuk kelompok tertentu, dan kelompok yang lain tidak akan mendapatkan itu. Ketika Allah menciptakan udara, Ia hanya menciptakan untuk kelompok tertentu, kelompok yang lain tidak. Maka Yesus mengatakan, janganlah kalian cegah. Mengapa? Karena Allah adalah Allah untuk orang yang hidup, bukan untuk yang eksklusif. Oleh karena itu Paus Fransiskus juga pernah mengatakan demikian. Saya percaya kepada Tuhan dan Allah, tetapi saya tidak percaya hanya kepada Tuhan dan Allah yang Katolik. Karena tidak ada Allah yang Katolik, tidak ada Allah yang Buddhis, tidak ada Allah yang Hindu, tidak ada Allah yang beragama lain. Allah adalah Allah untuk setiap orang yang hidup. Ketika orang berpikiran bahwa dirinya adalah bagian dari yang sangat eksklusif, maka sejatinya yang dipikirkan hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka timbullah pertengkaran di antara para murid. Siapa sejatinya yang terbesar di antara mereka? Mereka menjadikan dirinya eksklusif dan pada akhirnya mereka berebut kekuasaan, berebut tahta. Mereka lupa bahwa kehadiran mereka adalah kehadiran untuk orang-orang yang harus mereka layani. Kehadiran mereka adalah untuk orang-orang yang miskin dan papa. Kehadiran mereka adalah untuk anak-anak dan janda. Maka secara ekstrim Yesus mengambil seorang anak kecil, hendak menunjukkan kepada mereka, kalian sejatinya harus melayani orang-orang seperti ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Vincentius Apollo. Baginya mewartakan kerajaan Allah adalah ketika ia mampu berpihak kepada orang-orang yang tidak beruntung. Mewartakan kerajaan Allah ketika ia mampu berpihak kepada mereka yang miskin dan papa. Mewartakan kerajaan Allah ketika ia mampu mengulurkan tangannya untuk mereka-mereka yang miskin. Melangkahkan kakinya ke arah mereka yang membutuhkan. Memandang matanya
untuk mereka yang penuh dengan penderitaan. Maka dalam bacaan yang lain, ketika Yesus mengatakan, kalau matamu tidak berbuat baik, cungkillah. Kalau tanganmu berbuat dosa, penggalah. Kalau kakimu berbuat dosa, potonglah. Artinya, jangan sampai bahwa iman kita sebagai seorang Katolik justru menunjukkan tidak kekatolikannya dengan mata kita, dengan tangan kita, dan dengan kaki kita. Jadilah orang Katolik yang memiliki sensus Katolikus, yang sungguh melihat kekatolikan bukan sebagai bagian yang eksklusif dalam diri kita, tetapi menjadi bagian yang sungguh inklusif. Itulah makna kekatolikan. Universalitas untuk setiap orang, untuk menggapai setiap mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan kita.